Selamat pagi Pak Nanto dan rekan-rekan semuanya. Pada hari ini izinkan kami untuk presentasi memenuhi tugas akhir dasar manajemen mengenai perusahaan Natasha Skincare. Untuk presentasi hari ini disusun oleh kami berenam dengan Fidel Aziza, Adrian Octavianus, Muhammad Mansya Janata Yoga, Hani Subakti, Anisha Diendra, dan saya sendiri, Isyan Rizky. Natasha Skincare merupakan perusahaan kecantikan yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1999. Perusahaan kecantikan ini berdiri di daerah istimewa Yogyakarta dan dibangun oleh pasangan Dr. Freddy Setiawan dan Dr. Tantri Onibiantri. Sudah lebih dari 100 cabang Natasha Skincare tersebar luas di Indonesia. Natasha Skincare percaya bahwa apapun yang berasal dari alam, jika digabungkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, akan menghasilkan suatu kesatuan yang indah. Maka dari itu, Natasha Skincare memiliki konsep yang disebut Nature Meets Technology, yaitu perpaduan sempurna antara bahan-bahan aktif yang nantinya akan diolah dengan teknologi tinggi. Berikut adalah visi dan misi dari Natasha Skincare. Natasha Skincare memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang terkemuka di bidang perawatan kecantikan wajah dengan kualitas yang utama dan pelayanan yang prima. Misinya adalah membangun perusahaan yang mampu melebihi harapan pelanggan, meningkatkan kompetensi melalui perbaikan skill, knowledge, and attitude, melakukan inovasi secara berkala baik dalam produk maupun teknologi kecantikan. Nature Meets Technology, meningkatkan kerjasama antar divisi, menciptakan nilai tambah dengan integritas tinggi, dan menjadi perusahaan yang terkemuka di bidang perawatan kecantikan wajah dengan kualitas yang utama dan pelayanan yang prima. Berikut ini adalah narasumber kami dalam keseluruhan tugas ini, Ibu Dr. Isabella Cornelia Koraak dari Natasha Skincare Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beliau adalah dokter spesialis estetika lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang menjabat sebagai ahli estetika di Natasha Skincare. Isu budaya terkini. Terdapat 3 budaya organisasi yang diterapkan oleh Natasha Skincare. Yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko. Contohnya, Natasha Skincare sempat menutup beberapa klinik pada tanggal 27 Maret yang disebabkan karena pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini merupakan langkah preventif yang diambil demi mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Keputusan tersebut tentunya sangat berpengaruh besar bagi perusahaan dan juga pelanggan. Namun, karena keputusan tersebut, Natasha Skincare menerapkan budaya inovatif dalam bisnisnya dengan cara melakukan treatment melalui platform digital. Yang kedua, budaya organisasi yang diterapkan oleh Natasha Skincare adalah responsif terhadap pelanggan. Natasha Skincare telah menerima segala kritik dan saran yang diberikan oleh pelanggan mengenai budaya inovasi digital yang diterapkan di masa pandemi ini. Budaya organisasi yang terakhir yang dilakukan adalah perhatian pada detail. Pihak Natasha Skincare memberikan berbagai promosi dan diskon demi meningkatkan konsumennya kembali. Pihak perusahaan juga mengontak konsumen lama dan memberikan informasi mengenai treatment-treatment yang baru saja dilakukan di masa pandemi ini. Bukan hanya itu, pihak perusahaan juga memberikan jasa pesan antar yang dapat dipesan melalui platform online. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Natasha Skincare melakukan praktik manajemen dalam lingkungan global. Jadi yang sudah Natasha Skincare lakukan itu tentunya ada kegiatan impor, yaitu Natasha Skincare mengimpor seluruh teknologi canggih yang digunakan di kliniknya sekarang dari luar negeri semua. Dan untuk bahan-bahan bakunya sendiri seperti masker dan lain-lain itu berasal dari dalam negeri, yang mana artinya Natasha Skincare sudah melakukan tahapan local sourcing, yaitu menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Tanggung jawab dan etika manajemen. Natasha Skincare melakukan kegiatan controlling atau pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika karyawannya. Perusahaan juga memberikan training atau pelatihan karyawan secara good manner atau attitude, yang berarti setiap karyawan diharapkan dapat memiliki skill kompeten bekerja dan mengutamakan perilaku yang baik. Jika terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran, perusahaan Natasha Skincare akan memberikan teguran berupa surat peringatan dan juga tidak akan segan untuk melakukan tindakan represif yang cukup tegas. Natasha Skincare sendiri sudah menerapkan manajemen hijau dengan cara menerapkan kebijakan seperti membawa tempat minum sendiri. Lalu Natasha Skincare juga menyediakan dispenser
yang bisa digunakan oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah Natasha Skincare mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan paper bag, yang mana paper bag lebih ramah lingkungan. Jadi dari 3 hal tersebut sudah terbukti bahwa Natasha Skincare memang sudah sangat peduli dengan lingkungan, seperti menerapkan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Ada 3 cara yang harus kita terapkan dalam pengambilan keputusan, yaitu adalah prosedur, peraturan, dan kebijakan. 3 hal ini sangat penting dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi dalam perusahaan. Masalah yang terjadi secara berulang hanya dapat diatasi dengan pendekatan yang sangat rutin. Baik, selanjutnya manajemen sumber daya manusia yang dilakukan di Natasha Skincare. Metode SDLC atau System Development Life Cycle model waterfall merupakan metode berbasis website yang digunakan untuk proses rekrutmen pegawai. Dengan cara ini, setiap tahap dapat dikerjakan secara berurutan. Natasha Skincare juga menggunakan cara yang serupa. Menurut Dr. Isabella Cornelia Korak, ahli estetika Natasha Skincare membuka lowongan pekerjaan melalui proses website, namun terkadang dari sosial media seperti Instagram. Proses rekrutmen juga memiliki beberapa opsi pilihan bagi calon pegawai terkait dengan pekerjaan dan keahlian pada bidangnya, seperti DKV atau nurse skin dan berbagai bentuk jurusan keahlian lainnya. Oke, untuk selanjutnya adalah memotivasi karyawan. Dalam hal memotivasi karyawan, terdapat 2 teori yang dikemukakan oleh McGregor, yaitu adalah teori X dan Y. Teori X merupakan pandangan negatif yang selalu diberikan kepada karyawan, sedangkan teori Y merupakan kebalikannya, di mana pandangan positif selalu diberikan kepada karyawan. Natasha Skincare dalam mengelola karyawannya secara keseluruhan tetap pada prinsip kerjasama secara kekeluargaan dan tetap mengutamakan kepuasan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Pemimpin dapat mengetahui kenyamanan karyawannya dengan melihat karakteristik dan dari jawaban yang karyawan tersebut ucapkan. Pada kesimpulannya, Natasha Skincare sudah menerapkan langkah-langkah positif dalam menjalankan bisnisnya di bidang kecantikan. Seperti yang kita dapat lihat dalam slide ini, pada awal tahun lalu, Natasha Skincare memutuskan untuk menutup sementara seluruh outlet sebagai upaya responsif untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sehingga terciptanya inovasi baru, yaitu mengadakan treatment secara online. Selain itu, Natasha Skincare bekerja sama dengan pihak luar negeri dengan mengimpor alat dan teknologi canggih guna memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan, serta menerapkan aturan untuk melestarikan lingkungan, seperti membawa tempat minum sendiri guna mengurangi sampah dan penggunaan plastik untuk tercapainya manajemen hijau. Dalam pengambilan keputusan di lingkungan Natasha Skincare, konsistensi dan tanggung jawab dipegang teguh sebagai prinsip menjalankan usaha. Natasha Skincare juga menggunakan pendekatan pandangan Y pada karyawan menurut teori X dan Y dari McGregor dalam memotivasi karyawan. Selanjutnya, saran untuk Natasha Skincare. Berdasarkan uraian sebelumnya, sebaiknya Natasha Skincare mulai beradaptasi dengan keadaan pandemi agar dapat mengembalikan keadaan seperti semula secara perlahan. Sebaiknya juga diterapkan proses kualifikasi pegawai selama 1-3 bulan dan tetap melestarikan konsistensi dalam membangun solidaritas dan motivasi karyawan sebagai landasan dan prinsip dasar Natasha Skincare dalam menjalankan usaha. Sekian dari kami, semoga presentasi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Pananto, dan terima kasih rekan-rekan semua.